Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian. Ya, zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 26 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Oke, sorry kartunya jatuh. Oke. Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Justice, terus Queen of Swords, The Chariot, 2 cawan, The Emperor, 3 tongkat, 7 koin, dan terakhir Knight of Swords. Dan tema utamamu Knight of Cups. Oke, cukup menarik energinya. Dan di bawah, ya, at the bottom of deck ada kartu 7 pedang, 7 of Swords. Oke, jadi ceritanya Gemini, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi mulai merencanakan sesuatu hal secara diam-diam ya. Jadi ada semacam ini, rencana baru, strategi baru ya, yang sedang kamu pikirkan untuk mengejar sebuah tujuan tertentu. Dan semua itu akan kamu pikirkan, kamu susun dengan diam-diam. Dan kalian tuh tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut, Gemini ya. Misalnya apa? Misalnya mungkin ada yang lagi diam-diam untuk menyusun rencana nih mengenai soal karir, soal pekerjaan ya, rencana mengenai keuangan, rencana terhadap seseorang, ya, rencana mengenai hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi intinya ada sebuah rencana yang akan mulai kamu pikirkan untuk minggu ini, untuk mengejar target dan tujuan tertentu. Akan tetapi lihat di bawahnya ada kartu 5 cawan. Jadi artinya untuk minggu ini kalian tuh lagi kurang percaya diri, Gemini, lagi kurang pede banget ketika ingin menyusun rencana tersebut. Jadi mungkin kalian tuh lagi berpikir mungkin lagi kurang pede apakah rencana tersebut nantinya bisa berhasil apa enggak ketika dilakukan gitu ya. Jadi intinya ada perasaan kurang percaya diri ketika menyusun rencana baru ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Strength dan The World. Oke, jadi artinya akhir-akhir ini kalian tuh lagi sabar banget, teman-teman, ya, kartu Strength, menggunakan kesabaranmu untuk apa? Ketika menyelesaikan sebuah masalah, The World. Ya, jadi intinya kalian tuh lagi berusaha keras untuk merampungkan, menyelesaikan sebuah masalah cinta, masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan lain-lain. Dan hatimu itu lumayan sabar kok, ya, sabar banget ketika menyelesaikan sebuah masalah. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu 7 pedang, aku lihat memang ada sebuah rencana baru yang sedang kamu pikirkan secara diam-diam, ya. Oke, dan lihat tema utamamu kartunya Knight of Cups. Oke, jadi secara umum ya bisa dikatakan ya sebagian besar dari kalian mungkin minggu ini lagi mencoba untuk lebih menggunakan isi hatimu, mendengarkan intuisimu sebelum mengambil keputusan dan langkah tertentu. Ya, soalnya kenapa? Mungkin ada semacam hal-hal yang nggak pasti akhir-akhir ini. Ya, ketidakpastian, ketidakjelasan yang telah membuat dirimu tuh agak sedikit bimbang akhir-akhir ini. Jadi otomatis dengan kartu Knight of Cups, minggu ini kan tuh lebih mencoba untuk mendengarkan dulu isi hatimu, intuisimu sebelum bergerak maju ke depan, ya. Terus bagian lain dengan kartu Knight of Cups, aku lihat mungkin di sini kan tuh lagi mencoba untuk mendekati seseorang ya, terutama dalam hubungan cinta ya. Mungkin lagi mencoba untuk memberikan tawaran cinta, bisa juga mungkin lagi ingin meminta maaf kepada seseorang dan lain-lain. Jadi ada semacam usaha pendekatan yang akan kamu lakukan terhadap orang lain dalam minggu ini, terutama dalam hubungan asmara ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian, untuk awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu Justice dan Queen of Swords, si Ratu Pedang. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya di awal minggu kalian itu lagi fokus banget nih, Gemini. Lagi fokus banget untuk mendapatkan sebuah kejelasan dan keadilan dari seseorang. Justice.
Ya, jadi kalian itu lagi butuh kejelasan dari seseorang, ya, kejelasan mengenai karir, mengenai pekerjaan, kejelasan mengenai kondisi keuangan dan lain-lain. Jadi kalian itu lagi fokus kerja keras untuk mendapatkan kejelasan tersebut di awal minggu, ya. Dan ingat, tema utamamu kali ini Knight of Cups. Jadi artinya di awal minggu kalian itu akan lebih menggunakan intuisimu, dikarenakan ada sesuatu hal yang belum jelas, teman-teman, ya. Jadi semuanya itu belum jelas, masih kelihatan samar-samar gitu. Jadi dengan kartu Justice kalian itu lagi menantikan kejelasan di awal minggu. Otomatis gunakan isi hatimu untuk memprediksi semuanya, untuk menerka-nerka semuanya, untuk mengambil keputusan yang terbaik, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu The Emperor dan 3 tongkat. Jadi artinya di awal minggu kan itu lagi menantikan memang, ya, 3 tongkat. Kartu ini melambangkan proses penantian. Jadi mungkin ada yang lagi menantikan kabar dari seseorang, kabar mengenai pekerjaan dan lain-lain, ya. Jadi gunakan waktu untuk lebih tenang. Soalnya di sampingnya ada kartu The Emperor, ya, yang melambangkan sebuah kendali. Jadi artinya kan itu lagi mencoba untuk meredam emosimu, ya, menjaga emosimu, lagi mengendalikan diri, mengendalikan situasimu agar tidak bertambah kacau, agar lebih membaik lagi ke depannya. Jadi intinya kalian itu lagi mencoba untuk mengendalikan situasi di awal minggu. Soalnya kenapa? Kalian itu masih menantikan sebuah kabar informasi yang cukup penting nih, Gemini. Justice dan 3 tongkat di awal minggu, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu The Chariot dan 2 cawan. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer, ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu memang ada usaha baru untuk memperbaiki rencana nih, Gemini. Ya, The Chariot. Rencana terutama untuk apa? Untuk menjalin sebuah hubungan. Jadi rencana terhadap seseorang, intinya seperti itu, 2 cawan. Nah, jadi mungkin rencanamu itu pernah gagal akhir-akhir ini yang perlu untuk diperbaiki ulang di akhir minggu. Jadi kalian itu lagi menyusun kembali rencana, taktik dan strategimu. Soalnya ingat tadi di sini ada kartu 7 pedang loh. Jadi artinya memang kalian itu lagi menyusun rencana secara diam-diam, terutama di akhir minggu nanti. Mungkin rencana untuk pindah kerja, rencana untuk buka usaha baru, ya, rencana untuk memperbaiki hubungan cinta dan lain-lain. Jadi apapun itu, atur ulang strategimu, jangan terburu-buru ketika ingin melangkah maju ke depan. Sepertinya beberapa dari kalian akan curhat dengan seseorang, 2 cawan. Mungkin lagi diskusi dengan orang lain ketika menyusun rencana tersebut, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu 7 koin dan Knight of Swords. Jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin akan mengambil tindakan dengan sangat cepat nih, Gemini, ya. Knight of Swords. Jadi ada semacam langkah cepat, tindakan cepat ataupun keputusan dan asumsi yang terlalu cepat dari dirimu di akhir minggu. Jadi mungkin kalian itu cenderung mengambil asumsi yang sangat cepat terhadap seseorang, misalnya berasumsi mengenai pekerjaan dan lain-lain. Jadi ada asumsi yang cepat yang akan kamu lakukan di akhir minggu nanti. Jadi apapun itu usahakan untuk pelan-pelan selidiki lebih dalam. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang nggak pasti yang perlu diselidiki lebih dalam 7 koin ini, ya. Jadi sangat disarankan jangan terlalu cepat berasumsi, apalagi berasumsi negatif di akhir minggu, teman-teman. Soalnya aku lihat memang ada kecenderungan seperti itu. Di akhir minggu kan itu lagi mengambil asumsi yang terlalu cepat dengan kartu Knight of Swords, ya, terhadap seseorang, terhadap kondisi tertentu. Jadi apapun itu selidiki lebih dalam. Gunakan waktu untuk merenungkan kembali semuanya sebelum mengambil kesimpulan dan asumsi tertentu, terutama di akhir minggu, ya. Oke, dan intinya dengan kartu Knight of Cups sebagai tema utama bisa dikatakan untuk minggu ini kalian tuh lagi mencoba untuk lebih mendengarkan isi hatimu, ya. Soalnya memang banyak hal yang yang sifatnya itu belum jelas, Gemini. Apalagi ada kartu Justice dan 3 tongkat di awal minggu, kalian itu masih menantikan kejelasan, kepastian mengenai suatu hal. Jadi apapun itu jangan terburu-buru untuk melangkah maju. Gunakan intuisimu, ya, sebelum mengambil keputusan yang terbaik, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar, ya. Oke. Oke, Gemini, kita lihat kartunya. Yang pertama ada Queen of Wands, The Star.
Knight of Wands, dan 4 tongkat. Oke, kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Ada semangat tinggi nih, Gemini, minggu ini. Cukup bagus energinya. Si Ratu Tongkat ya, Queen of Wands. Jadi ada semangat tinggi untuk bekerja, mencari uang, semangat tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang baru di luar sana, dan lain-lain. Jadi ada semangat tinggi. Jadi semangat pantang menyerah sebelum mendapatkan hasil yang terbaik ya. Apalagi di sampingnya ada kartu The Star. Jadi ada harapan baru. Ya, rasa optimis yang cukup tinggi untuk mengejar harapan dan impianmu selama ini ya. Jadi memang bisa dikatakan minggu ini kan tuh lagi penuh dengan semangat dan perasaan optimis untuk mengejar harapan dan tujuan tertentu ya. Jadi intinya dengan kartu Knight of Cups sebagai tema utama, apapun itu jangan terburu-buru. Aku lihat kalian tuh lagi punya ambisi besar minggu ini, Queen of Wands. Jadi kan terlalu ambisius untuk bekerja, untuk mencari uang ya. Jadi apapun itu jangan terburu-buru minggu ini ya. Dengarkan dulu isi hatimu ya, gunakan intuisimu untuk menentukan langkah selanjutnya, terutama soal karir dan keuangan ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu teman-teman. Ada kartu Knight of Wands dan 4 tongkat. Jadi memang hampir sama. Minggu ini bisa dikatakan kalian tuh lagi penuh dengan semangat nih, Gemini. Ya, lagi antusias banget, Knight of Wands. Merasa lebih antusias, lebih semangat untuk menjalin kembali hubungan dengan seseorang. 4 tongkat. Kartu ini melambangkan fondasi kan, fondasi landasan yang kokoh. Jadi kan itu lagi berusaha untuk menciptakan kembali landasan fondasi yang kokoh dalam hubungan cinta bersama dengan orang lain. Misalnya apa? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk membangun kedekatan dengan orang tertentu. Bagi yang lagi single, mungkin kan itu lagi naksir dengan dia, lagi berusaha untuk lebih dekat, lebih akrab dengan dia. Jadi mulai pelan-pelan PDKT dengan orang tersebut untuk minggu ini. Soalnya memang kalian itu lagi antusias banget, lagi ada semangat lebih, Knight of Wands. Bagi yang lagi couple juga sama, misalnya mungkin minggu ini kan tuh lagi antusias untuk lebih menjaga emosimu, menjaga pasanganmu ya, menjaga hubungan tersebut agar lebih kokoh dan kembali lebih stabil ya. Terus ingat tema utamamu kali ini kartunya Knight of Cups, cukup menarik energinya. Jadi bagi yang lagi single, memang minggu ini kalian itu lagi mencoba untuk memberikan tawaran cinta kepada seseorang ya, memulai proses pendekatan, ingin mengenal seseorang lebih dalam dan lain-lain. Bagi yang lagi couple, mungkin kalian itu lagi mencoba untuk lebih meminta maaf kepada pasanganmu ya, mungkin ada suatu hal yang ingin kamu perbaiki ulang mengenai ikatan cinta tersebut ya. Bagi yang lain bisa juga mungkin artinya kalian itu lebih romantis ya. Ingat kartu ini melambangkan orang yang sangat-sangat romantis banget ya. Jadi memang ada usaha romantis nih minggu ini, Gemini, yang akan kamu lakukan dalam hubungan cinta terhadap seseorang ya. Jadi apapun itu usahakan untuk selalu berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.